Hai sahabat Trending Plan, hai alam semesta, hai Queen Soul, mau kemana? Apa kabar? Pokoknya Trending Plan mendoakan sahabat Trending Plan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kali ini masih seputar philodendron, karena memang pecinta philodendron itu sangat banyak dan tanaman ini juga termasuk tanaman yang sangat mudah untuk dirawat. Namun kita tetap harus memberikan perawatan yang terbaik agar mereka itu tumbuhnya berbahagia dan semakin subur seperti yang kita harapkan. Sahabat Trending Plan, ini adalah philodendron floridagus. Dinamakan demikian karena memang dari pucuk daunnya nih yang baru atau tunas daun yang baru, dia mulai dari ketika muncul itu warnanya putih, terus berubah menjadi warna hijau muda. Terus seiring bertambahnya usia daunnya ya, nah nanti dia akan berubah lagi warnanya menjadi agak sedikit tua. Nah ini adalah jenis tanaman pemanjat apa perambat ya? Memanjat, karena memang dia kan dasarnya hidupnya di tanaman epifit ya, yang hidup di pohon induk atau pohon yang lebih besar. Sehingga kalau kita taruh di pot nih, kita perlu memberi mereka penyangga atau tiang atau sulur ya. Akan lebih baik kalau sulurnya atau tongkat bambunya itu kita kasih serabut kelapa ataupun kulit dari batang pisang ya, supaya dia bisa tumbuh secara maksimal, karena akar anginnya itu nanti akan berpegangan dan berpelukan di sulur atau batang tiang tersebut. Oke sahabatku, spesies philodendron tuh ya, seperti yang sahabat tahu semua, saya juga pernah ulas di episode-episode sebelumnya. Terkenal karena karakteristiknya yang bisa memurnikan udara yang ada di sekitar tanaman tersebut. Dan betapa indah tampilannya. Tampilannya dia nih indah kan ya, kalau kita simpan dia di pot yang cantik. Terus udah gitu ditambah juga dengan perawatan yang sangat baik. Nah, banyak petani Indonesia yang menyebutnya itu philodendron merpati. Tapi memang untuk seluruh dunia nih, dunia mengenalnya dengan philodendron floridagus. Nah, tanaman ini termasuk dalam keluarga family Araceae, subfamily-nya Aroideae, dan genusnya tentunya philodendron. Oke sahabatku, kalau kita berbicara tentang philodendron secara garis besar, sahabat semua udah pada tahu. Banyak juga literatur yang mengatakan kalau philodendron itu adalah tanaman yang memiliki populasi besar di hutan hujan tropis, tentunya di daerah Kolombia, Karibia, pokoknya sepanjang Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah. Nah, habitat umum lainnya tuh seperti tepi sungai, rawa, terutama nih ya, menurut banyak informasi nih yang saya baca ya, terutama tuh banyak di daerah Australia, Afrika, dan juga termasuk di Asia nih, jadi Indonesia juga termasuk. Dan ada lebih dari 400 spesies yang sudah terdaftar. Bahkan saya pernah baca di The World Checklist of Selected Plant. Nah, itu dikelola sama Q Science atau KAW Science. Ada sekitar 800 lebih loh namanya. Tapi kan itu kan ada yang merupakan hasil hybrid ya. Pokoknya ada sekitar 800 lebih yang sudah didaftarkan. Dan itu masuk dalam genus philodendron. Nah, kalau yang ini termasuk genus apa? Tentunya genus philodendron dong. Termasuk dalam kategori ini deh semuanya. Ya, merupakan tanaman hias yang famous, yang terkenal. Pokoknya semua orang tuh pecinta tanaman hias pasti tahu banget sama yang namanya philodendron. Dan di seluruh dunia nih ya, philodendron itu sudah mulai dibudidayakan, diperbanyak untuk menciptakan beberapa variasi. Seperti philodendron squamiferum, terus ada philodendron substratum dan juga pedatum. Nah, contohnya adalah ini hasil persilangan antara squamiferum, iya, antara squamiferum dan juga pedatum. Kelihatan banget karakteristiknya tuh. Squamiferum dia mempunyai dahan yang panjang disertai bulu-bulu yang halus. Bulu-bulunya halus loh di sekitar dahannya tuh. Terus menuju pangkal dahan itu, si dahannya itu atau batangnya itu berwarna merah. Tuh, ini kalau dipegang geli gitu.
Dan bentuk daunnya juga ciri khas banget tuh. Kenapa banyak sih orang bilang nyebutnya pilo merpati ya? Nah, ini salah satu ciri khas dari Squamiferum. Lalu disilangkan dengan pedatum. Pedatum ini batangnya dia bulat. Terus udah gitu juga berwarna hijau. Dia nggak berbulu, tapi dia punya daun yang cantik banget tuh. Daunnya bagus banget teksturnya. Bentuknya sampai dia tuh memiliki tekstur dan urat-urat daun garisnya tuh bagus banget. Dia ada berapa lobus ya? Kalau saya perhatikan sih, yang remaja sama yang dewasa itu pasti bentuk lobusnya itu berbeda ya. Semakin dewasa maka akan semakin banyak nih. Nah, dari hasil persilangan kedua philodendron ini antara Squamiferum dan pedatum itu menghasilkan tara Philodendron Florida Ghosh. Kalau kita perhatikan lagi nih fiturnya ya, fitur dari Philodendron Florida Ghosh. Daunnya bentuknya sama seperti si pedatum ya. Karakteristiknya pedatum nih kita bandingkan deh tuh. Karakteristik pedatum untuk daunnya. Ya kan? Hanya saja yang membedakan adalah kalau pedatum berwarna hijau tua, sedangkan kalau Florida Ghosh itu dia mempunyai mutasi dari semenjak dia lahir sampai dengan nanti dia remaja atau dewasa. Warnanya ya, mutasi warna. Warnanya berbeda sekali dengan pedatum. Nah, terus kalau untuk dahannya sendiri, kalau Florida Ghosh itu ternyata dia mengambil dahan dari si Philodendron Squamiferum. Tuh, sama persis, berbulu halus ya, berbulu halus, cantik sekali. Tuh, dia pun si Florida Ghosh itu memiliki bulu-bulu yang halus, walaupun tidak selebat si Squamiferum. Nah, jadi fix ya. Menurut literatur yang saya baca, ini cocok banget bahwa memang ini adalah hasil persilangan antara pedatum dengan Squamiferum. Dan ini di salah satunya ada sumber yang mengatakan contohnya kayak di Houseplant Homeschool yang ada di UK. Terus juga para petani juga pembudidaya tanaman hias juga semuanya mereka menyatakan bahwa ini memang hasil persilangan antara Squamiferum dan juga pedatum. Wah, seru banget ya. Berarti kita tunggu lagi nih hasil persilangan lainnya yang dilakukan oleh para ahlinya. Nah, sahabat Trending Plant, kalau tadi aku sudah ulas ya mengenai salah satu ciri khas daunnya gitu kan ya. Aku sempat bilang bahwa daunnya itu mengalami mutasi atau bermetamorfosis secara warna. Nah, pada saat daun baru yang muncul, aku punya nih yang daun baru muncul ya. Nih, daun baru muncul, dia tuh warnanya tuh lucu, warnanya tuh putih, krem atau cenderung muda lah ya, hijau muda, hijau pucat nih. Tuh muda banget, bagus banget nih gitu kan. Nah, kenapa dinamakan Florida Ghosh? Nah, Ghosh-nya itu mungkin dari sini ya. Ini salah satu yang menyebabkan dia disebut Florida Ghosh, karena emang agak-agak mirip ghost sih bentuknya. Dia warnanya putih. Nah, terus udah gitu, yang membuat dia fitur semakin cantik itu yang tadi aku juga sempat kasih tahu. Nih, dia mempunyai dari yang putih itu langsung nyambung ke batang atau dahannya yang berwarna merah cerah. Nah, kombinasi keduanya ini bener-bener terlihat luar biasa. Terus lama-kelamaan tadi nih daun yang putih ini akan berubah menjadi warna hijau seperti ini, hijau sepenuhnya. Semakin tua nanti dia akan semakin hijau. Nih yang paling tua nih, daun yang paling tua. Nih, tuh. Daun yang paling tuanya seperti ini, warnanya hijau banget ya, hijau penuh. Bahkan terkadang ada yang bilang nih, kok ini kayak agak-agak timbul variegata ya gitu ya di Florida Ghosh ini ya. Tapi memang tidak seperti itu gitu kan. Memang kalau yang ini yang kebetulan yang saya keluarkan ini memang benar-benar Florida Ghosh. Dia benar-benar mengalami mutasi dari daunnya yang berwarna krem. Nanti dia pelan-pelan warna kremnya itu akan menjadi warna hijau. Jadi kelihatannya kayak ada bercak-bercak, padahal enggak. Namun ada juga memang yang benar versi variegata dari Florida Ghosh ini, dan dia biasa disebut oleh banyak orang itu namanya Philodendron Florida Beauty. Pokoknya sahabat Trending Plant, tanaman ini adalah jenis tanaman pemanjat sejati. Nah, dan akan menjadi sangat baik, sangat subur kalau kita beri bantuan seperti
tongkat bambu ataupun sulur. Terus udah gitu dikasih serabut kelapa. Nanti akar anginnya akan memeluk dia. Contohnya ada aku yang sudah akar anginnya sangat mengikat dengan erat. Nih ya, akar anginnya mengikat dengan erat tuh. Akhirnya daun-daun yang dihasilkan semakin ke atas, daun-daun yang dihasilkan pun akan semakin besar. Tuh, bener kan? Bener kan? Daun-daun ini semakin besar karena memang tipe atau jenis pohon yang merambat atau memanjat itu semakin dia tumbuh ke atas dan kita beri bantuan sulur atau pegangan untuk mereka memeluk. Nah, daun-daun yang dihasilkan ke atas semakin besar. Nah, itu prinsipnya. Apalagi kalau kita bisa menciptakan suasana seperti habitat aslinya mereka di hutan hujan tropis. Mereka tumbuh akan semakin cantik, semakin besar-besar daunnya. Tentunya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya nih, selain dia memang terlihat cantik, luar biasa indah, tanaman Florida Ghost juga memiliki perawatan yang cukup rendah. Jadi untuk sahabat semua yang memiliki sedikit waktu, terlalu sibuk, atau buat sahabat yang baru mulai mencoba atau pemula untuk merawat tanaman, ini bukan sesuatu yang sulit. Yang penting kita harus tahu dan apa sih kebutuhan dasar mereka gitu kan. Kalau di Trending Plan sendiri kita menyimpulkan ada 4 kebutuhan dasar mereka. Apa aja? Nih, yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari Florida Ghost itu sebenarnya bisa beradaptasi dengan baik ya di area yang teduh ataupun area yang terang. Terus udah gitu, sesungguhnya mereka akan sangat tumbuh menjadi sangat bagus dan sangat baik kalau mereka di tempat yang terang namun tetap ternaungi. Jadi sinar matahari pokoknya nggak boleh langsung. Jadi kalau mau taruh di teras, mau taruh di garasi, di teras atau di halaman, yang penting mereka itu tertutup atasnya. Ada atapnya ya, dan ruangannya terbuka dan dapat sinar matahari penuh. Nanti dahan, batang, serta daunnya itu akan tumbuh sangat subur dan sangat sehat. Terus karena memang mereka ketika baru numbuh itu warnanya putih, otomatis kan pigmen klorofilnya itu kan sangat sedikit ya, dan itu sangat rentan sekali dengan sinar matahari atau cahaya matahari langsung. Itu bisa gampang membakar si dedaunannya itu. Jadi pokoknya jauhkan Philodendron Florida Ghost kita dari sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari langsung bisa membakar daun-daunnya. Kalau udah kebakar nanti jadinya jelek dong pastinya kan. Daunnya jadi coklat, terus kering, renyah, pokoknya mengurangi keindahan. Nah, lokasi yang paling top tadi saya bilang bisa di tepi jendela, di dalam ruangan yang berjendela namun cukup terang, ataupun di teras yang atapnya ternaungi. Nah, itu dia kalau untuk cahaya. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang kurang nih sahabat, aku lupa. Jadi untuk cahaya ya, faktor cahaya, karena dia itu kan kita memberikan mereka ini dengan bantuan sulur ya, otomatis berarti kan dia akan terus nih mencari, mengejar matahari. Nah, kita bisa memutar tanaman untuk apa nih? Untuk mengekspos bagian-bagian yang memang tidak terkena sinar matahari. Karena biasanya mereka tumbuh itu mengarah ke arah matahari ya, arah yang terang. Mereka akan mencari tempat yang terang. Jadi nanti kalau kita ngadepin dia, cahaya mataharinya ada di kanan atau terangnya ada di kanan, mereka akan ke kanan terus tuh. Nah, itu kan jadi mengurangi keindahan ya, pertumbuhannya nggak simetris. Terus udah gitu daun-daun yang lain juga nggak kebagian cahaya matahari dengan maksimal. Maka itu ada baiknya saya katakan kita harus merotasi atau memutar. Jadi kita boleh balik arahnya. Jadi supaya mereka semuanya tetap dapat bagian sinar matahari. Oke, next. Cahaya matahari sudah, sekarang kita ke media tanam atau tanah. Media tanam yang biasa dipakai sama Trending Plan itu untuk Philodendron Florida Ghost adalah media tanam yang memiliki drainase yang baik ataupun poros. Dia permeable. Air itu bisa mengalir dengan begitu mudahnya pada saat kita nyiram. Jadi saya suka perhatikan kalau misalkan airnya nggak ngalir berarti ada masalah nih dengan media tanam. Pokoknya air itu harus langsung tiris ya. Begitu kita menyiram. Kenapa? Karena kalau hal itu tidak terjadi, maka biasanya akan terjadi genangan di dalam media tanam itu. Biasanya media tanam yang terlalu padat atau substrat ya, seperti tanah liat dan lain-lain tuh
bahkan campuran pasir pun juga agak sedikit bahaya ya, karena itu bisa memadatkan media tanam. Pada akhirnya air jadi ngegenang di media tanam, si akarnya jadi kerendam. Kalau akarnya kerendam bahaya dong. Kenapa? Karena pada dasarnya akar itu tetap membutuhkan oksigen. Nah, kalau media tanamnya padat, oksigen itu nggak bisa masuk ke media tanam. Jadi media tanamnya harus dilonggarin, harus yang poros, harus yang berongga, harus yang pokoknya bercelah ya, seperti cacahan andam, terus udah gitu sekam mentah atau sekam bakar, boleh juga dicampur dengan kokopit. Itu sangat bagus sahabat trending plant. Nah, itu menciptakan media yang sangat poros. Dengan begitu oksigen bisa masuk, si akar-akar bisa menyerap oksigen untuk apa? Untuk membantu menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam, sehingga mereka tumbuh sangat subur. Nah, itu kurang lebih untuk media tanam. Tapi jangan khawatir kalau misalkan nggak punya cacahan andam, nggak punya sekam bakar, nggak punya sekam mentah. Tanah saja boleh. Hanya saja kalau menggunakan tanah, sahabat harus rajin-rajin nih. Untuk apa? Untuk menggemburkan tanahnya yang pertama. Terus yang kedua, mengatur mengontrol penyiraman. Jangan terlalu sering disiram, jangan terlalu basah, karena kalau tanah itu kan cenderung mudah memadat ya. Nah, pokoknya seperti yang saya jelaskan tadi, atur aja, kontrol aja penyiramannya dengan baik. Kalau bisa menyediakan media tanam yang poros, dan itu sangat baik. Oke, media tanam sudah. Sekarang kalau media tanam pasti berhubungan dengan air dong, ya kan? Karena berhubungan dengan penyiraman. Penyiraman kalau di trending plant sih fleksibel. Fleksibelnya apa? Karena kita kan menggunakan media tanam yang sangat poros. Kalau media tanam yang sangat poros itu otomatis kalau lagi suhunya lagi panas, musim panas, dia cepet menguap nih media tanam yang poros nih. Itu kekurangannya. Tapi dengan begitu kita gampang sih solusinya, hanya kita harus ngecek dia sering-sering nih. Biasanya sih kalau dengan media andam, cacahan andam, sekam bakar, saya sih 2-3 hari sekali untuk nyiram. Bahkan kalau lagi musim hujan, saya nyiramnya seminggu sekali, karena memang suasananya atau suhunya kan lembab ya. Kelembapan udaranya sangat lembab, jadi mereka masih terjaga. Atau cara yang paling mudah itu adalah seperti biasa, masukin jari. Masukin jari ke dalam, ting gitu. Kalau misalkan masih satu buku saya ini sekitar 2,5 cm, pokoknya sekitar 2,5 cm atau sampai 3 cm kita masukin ke media tanam seperti ini. Kalau ada yang belum tahu ya, kalau sekiranya kita rasa ternyata media tanamnya di bawah nih, di dalam masih basah gitu kan, ini sampai sini ya, sekitar 3 cm. Oh, ternyata saya sentuh di sini basah. Oh, berarti sudah kering. Oh, berarti ini tandanya saya harus siram. Tapi kalau masih basah, tahan dulu 1 atau 2 hari baru kita siram. Pokoknya itu cara yang paling praktis untuk mengukur kelembapan si media tanam dan juga mengukur kapan kita tahu mereka harus disiram. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, cahaya sudah, media tanam sudah, kebutuhan airnya sudah, tentunya nutrisi. Kalau kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya si philodendron, karena biasanya semakin besar nih si philodendron Florida Ghost itu semakin dia memerlukan nutrisi yang cukup banyak ya. Karena kan kalau pot itu kan cuma segini nih media tanamnya nih, otomatis kita harus mencukupkan dengan memberi tambahan pupuk. Biasanya di trending plant itu menggunakan ada 2 jenis pupuk sih. Yang pertama itu kalau mau agak santai dikit bisa memakai pupuk slow release. Nah, pupuk slow release ini pupuk yang memang dia cukup lama untuk penyerapannya. Nah, biasanya kita menggunakan pupuk slow release itu setahun 3 kali atau 4 bulan sekali, atau boleh 6 bulan sekali juga boleh. Pokoknya yang jelas sahabat harus membaca aturan pakai yang ada di belakang kemasan si pupuk tersebut. Nah, yang kedua biasanya trending plant memberikan tambahan pupuk cair organik. Untuk apa? Untuk memacu pertumbuhan akar-akar serabutnya ya. Kalau akar-akarnya banyak, akar-akar serabutnya kuat, dia bisa menyerap nutrisi lebih banyak nih gitu kan, untuk menghasilkan daun-daun yang besar, daun-daun yang segar, terus udah gitu dahan yang kokoh. Nah, itu aku tambahkan salah satunya adalah itu si
pupuk cair organik. Pupuk cair organik ini cukup diberikan 2 minggu sekali dengan kekuatan yang sedang aja. Nggak usah terlalu padet ya, nggak usah terlalu konsentrat banget. Pokoknya cukup dengan memberikan kekuatan yang sedang. 2 minggu sekali itu udah cukup bagus loh. Bahkan kadang-kadang saya suka lupa sampai 3 minggu. Tapi itu fleksibel sih, kembali lagi sama sahabat semua. Karena sesungguhnya philodendron ini tanaman yang gampang banget untuk dirawat. Dia nggak rewel. Dia pokoknya nggak banyak membutuhkan macam-macam. Tapi kalau memang sahabat pengen ngeboosting supaya dia lebih bagus lagi, boleh diberikan tambahan pupuk cair organik. Oke, itu sahabat 4 kebutuhan dasar yang setidaknya sahabat mesti penuhi supaya mereka dapat tumbuh seperti yang kita harapkan. Nah, tapi selain dari 4 kebutuhan dasar ini pun ada hal-hal yang memang harus kita pahami nih, karena memang di dalam perawatan philodendron itu pasti kan kita menemukan beberapa kendala seperti penyakit, bakteri, hama gitu kan. Nah, itu udah masalah yang umum banget sih untuk perawatan philodendron. Apalagi satu hal nih, ada satu penyakit yang memang itu sering banget gampang banget untuk menyerang tanaman philodendron, karena kan philodendron ini kan harusnya kan di tempat yang sangat lembab ya. Apalagi saya biasanya menempatkan dia di tempat-tempat yang memang kalau di halaman tuh di teras itu saya menempatkannya di pojok yang memang dia tuh tempatnya tuh sangat lembab dan juga teduh, tapi sinar matahari tetap masuk. Nah, masalah umum yang sering banget terkena penyakit ya untuk si philodendron itu rata-rata adalah namanya Erwinia blight. Nanti sahabat bisa cari tuh apa yang disebut dengan Erwinia blight. Nah, Erwinia blight ini disebabkan oleh bakteri Gram Erwinia. Ini bakteri Gram ini lumayan dahsyat juga. Pasti sahabat suka menemui nih kayak apa sih gitu kan si Erwinia blight ini. Nah, Erwinia blight ini biasanya nyerang di di batang, di daun atau di dahan. Nah, dia tuh biasanya nanti muncul seperti seperti luka di batang atau di daun ya. Dia biasanya, kebetulan di trending plant sudah bersih nih, tidak ada yang terkena luka. Dia biasanya muncul di daun, di batang. Nah, itu kalau udah kayak luka dalam itu nanti lama-lama dia menjadi tepian itu jadi kuning, jadi kayak busuk gitu. Nah, kalau ini infeksinya didiemin, terus udah gitu kita nyimpen tanamannya terlalu berdekatan, nah ini mudah sekali menyebar ke tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, apalagi nih kalau daun-daunnya udah ketua nih, daun-daunan yang tua itu biasanya rentan ya, daun-daun yang sudah tua dan layu ya, itu rentan banget sama kayak gitu. Jadi kita mesti hati-hati nih, sekali dengan yang namanya si Erwinia blight ini. Kenapa gitu kan? Karena dia itu pertumbuhannya itu sangat kondisi habitatnya si philodendron itu sangat mendukung untuk pertumbuhan si penyakit Erwinia blight ini. Pokoknya sahabat mesti pastikan bahwa daun-daunnya itu selalu bersih. Itulah fungsinya kita ngelap tanaman, ngelap permukaan daunnya. Supaya apa? Supaya kita tahu nih jika terjadi jika ada gejala-gejala penyakit tersebut. Pokoknya pastikan daun-daunnya itu selalu kering, selalu bersih. Jangan membiarkan air itu menggenang di sela-sela sini. Jadi kalau habis siram biasanya saya agak-agak digini-gini supaya airnya turun ya. Jadi itu meminimalisir bahwa si bakteri atau penyakit itu nempel di tanaman kita. Nah, sahabat trending plant itu salah satunya tuh. Yang kedua adalah hama. Hama itu bisa kayak hama ada hama bercak daun, kutu putih. Aduh, itu ada penyakit yang sangat umum ya. Dan itu sering banget kita temuin, apalagi kalau di musim kemarau. Itu pada nempel-nempel kan di belakang-belakang daun gitu kan. Nah, itu solusinya gampang banget. Biasanya trending plant cuman dilap aja dengan lap yang basah, kadang-kadang kita menggunakan sedikit alkohol gitu kan. Nah, nanti kita lap dengan lap yang basah, nanti hamanya dengan mudahnya hilang gitu. Atau kita semprot dengan air yang sangat bersih, nanti hamanya juga akan hilang. Namun kalau memang itu sudah terlalu banyak gitu kan, dan itu sangat sulit banget untuk dilap, hanya dengan dilap saja, sahabat boleh pangkas tuh semuanya yang kena. Terus abis itu kita semprot dengan cairan kimia untuk menghilangkan hama ya. Nah, itu udah cara paling terakhir untuk mengobati tanaman kita yang terkena hama. Tapi ingat, ketika kita mau
menyemprotkan cairan kimia tersebut, gunakan sarung tangan dan juga protokol yang lain agar kita juga tidak terkena cairan kimia tersebut. Tuh, itu kurang lebih untuk hama. Selanjutnya adalah salah satu lagi nih. Ternyata ulat kan juga hama ya. Musim hujan begini pasti banyak banget ulat nih. Nah, itu salah satu juga hama yang menjadi kalau udah jadi kupu-kupu sih cantik gitu kan. Tapi ketika jadi ulat itu bahaya banget dan mewabah. Dan dia dalam sekejap bisa menghabiskan daun kita ini nih, ulat yang berwarna hijau itu ya. Itu ulatnya sebenarnya cantik. Nah, kalau ulat biasanya karena saya rajin memeriksa tanaman setiap pagi, kalau ketemu ulat ya udah langsung saya buang aja, saya potong gitu kan. Indikasinya kalau kita menemukan bintik-bintik hitam di bawah daun sini ataupun di lantai, biasanya kalau kita nemuin bintik-bintik hitam tuh tandanya ada kotoran ulat, atau bintik-bintik hitam kecil itu tandanya ada telur ulat. Nah, itu segera kita basmi, kita semprot dan kita lap dengan lap yang basah, lap bersih yang basah. Itu sedikit solusi yang bisa menyelesaikan masalah terhadap ulat, karena saya nggak pernah tega kalau memakai pembasmi hama kimia untuk mengenyahkan ulat ya dari daun-daun. Nah, kurang lebih itu sahabat beberapa solusi ketika kita menghadapi kendala dalam perawatan Philodendron floridagus. Nah, itu sebenarnya bukan masalah ya, tapi memang hal itu adalah hal yang umum sekali kita temukan dalam perawatan tanaman. Pokoknya yang penting nih sahabat ya, dalam perawatan Philodendron harus tahu apa sih 4 dasar kebutuhan mereka. Kalau trending plan itu menyimpulkan ada 4, ada cahaya, media tanam, penyiraman, dan juga pemupukan. Nah, kalau kita sudah memenuhi 4 kebutuhan dasar itu, nah ditambah dengan perhatian yang ekstra ya, perhatian yang ekstra terhadap daun-daunnya, nah maka kita akan mendapatkan Philodendron yang sangat subur dan juga sangat cantik. Itu dia sahabat trending plan. Pengalaman trending plan dalam perawatan Philodendron floridagus. Semoga informasi kali ini sangat bermanfaat. Kalau ada yang ditanya silakan ditanya, atau kalau misalkan saya ada informasi yang kelewat, sahabat bisa sampaikan di kolom komentar. Pokoknya saya tunggu ya. Sahabat trending plan, terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia selalu.